Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para santri dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menghadiri acara mulia dalam program nasihat untuk santri, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi wa ala al-amali bil ilmi waj'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin wa surna yawmal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Para santri, anak-anakku semuanya, baik yang hadir atau yang mengikuti acara ini melalui media-media yang telah Allah permudah untuk kita, baik televisi atau radio, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi penerus-penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, para santri khususnya, dan juga para pemirsa, para pendengar, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab tarbiyah, ya, kitab adab. Kita antara kitabnya Imam Ghazali yaitu kitab Bidayatul Hidayah atau dengan kitab adab sulukil muridnya Imam Haddad. Saat ini kita akan lanjutkan dengan kitab adab sulukil muridnya Imam Haddad. Dan masih ingat bahwasanya ada beberapa kitab yang harus dimiliki oleh santri. Santri-santri pemula, Bidayatul Hidayati.
Kemudian menengah nanti membaca kitab Adab Sulukil Murid. Kemudian setelah itu ada kitab kecil tapi untuk orang gede, Ayyuhal Walad. Hidayatul Hidayah adalah Imam Ghazali. Adab Sulukil Murid Imam Haddad. Ayyuhal Walad Imam Ghazali lagi. Kemudian setelah itu ada kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga ada satu kitab yang sangat masyhur dan dikenal oleh rata-rata santri, yaitu Ta'lim Muta'alimnya Syekh Zarnuji. Itu semua kitab adab ngajari kita untuk bagaimana ngerti tata krama dalam menuntut ilmu agar mudah kita untuk mendapatkan ilmu. Baik kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Kita sudah sampai kepada wa'alal muridi, bagi seorang murid. Wa'alal muridu, bagi seorang murid yang perindu kemuliaan, perindu ridha Allah. Ayyajtahidah, hendaknya bersungguh-sungguh fi hifdhi qalbihi, di dalam menjaga hatinya, minal wasawisi, dari gangguan-gangguan, wal afati, dan kerusakan-kerusakan, wal khawatirir radiyati atau radiati, lintasan-lintasan jelek di dalam hati, was-was, godaan-godaan. Ini harus kita hindari. Maka untuk menghindar itu sadar kalau itu adalah wabah, itu adalah penyakit, itu adalah perusak di dalam hati. Wal yukim ala babi qalbina, hendaknya ia menegakkan atau meletakkan ala babi qalbihi, di pintu hatinya, hajiban, penghalang, agar penyakit-penyakit waswas dan yang lainnya, perusak, penyakit-penyakit yang merusak hati itu tidak merusak hati. Maka kita harus membuat penghalang, masker. Sekarang pada pakai masker. Kita membuat agar kita terhindar dari wabah-wabah yang datang. Nah, ini wabah yang merusak hati. Dan hendaknya kita membuat benteng, hajiban, penghalang. Minal muraqabati. Lah, penghalangnya itu apa agar penyakit? Jadi penyakit hati itu bukan seperti wabah yang dibawa, yang virus yang hinggap lalu masuk dan pindah dari orang ke orang. Maka itu nggak ada bentuknya. Bahkan dideteksi oleh mikroskop pun nggak bisa, dengan alat apapun secanggih pun nggak bisa. Kapan pindah? Makanya untuk menghindar kita dari wabah-wabah yang merusak hati tersebut, kuncinya adalah muraqabah. Kalian jaga terus hati itu. Jadi kalian perhatikan terus, dijaga. Minad dukhuli ilaihi, dari masuknya penyakit-penyakit tersebut ke hati. Fa innaha, sebab kalau sudah masuk penyakit itu, intakhalathu, kalau masuk hati, afsadathu, akan merusak hati. Wa ya'suru, dan akan sulit ba'da dzalika, setelah itu, ikhrajuha, untuk mengeluarkan penyakit-penyakit tersebut minhu, dari hati. La muraqabah, menjaga hati terus. Kita merenung, berpikir, nah, bagaimana kita agar bisa menjaga hati? Muraqabah ini gimana? Saya harus menjaga agar enggak masuk. Maka nanti terangkan oleh Imam Haddad. Nah, kamu harus tahu itu loh penyakitnya. A, B, C, D. Itu. Jangan kan boleh masuk. Sebab-sebabnya adalah melalui pintu ini. Nanti disebutkan. Jadi ada nanti. Yang jelas kita harus tahu betul bahwasanya hati ini termahal yang ada pada kita. Iman ada di dalamnya. Ketakwaan ada di dalam at-taqwa hahuna.
Kalau orang tidak menjaga hatinya, maka hatinya dipenuhi dengan was-was, godaan-godaan, keraguan-keraguan dalam keimanan. Karena kalau sudah ragu dalam keimanan, buahnya adalah ragu ibadah. Dan keluar dari iman, na'udzubillah. Wal yubaligh, tadi menjaga. Wal yubaligh, hendaknya serius, sungguh-sungguh. Seorang santri, fi tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan hatinya. Alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih, yang hati itu adalah yang dilihat oleh Tuhannya. Allah tidak melihat daripada amal, daripada zahir kita, tapi yang dilihat hati. Hati, Allah melihat hati. Hendaknya kita bersihkan hati kita, yang disitulah Allah melihat. Allah melihat hati kita. Amal sebanyak apapun kalau hatinya nggak benar, nggak diterima oleh Allah. Dilihat dulu hatinya, tulus. Bahkan orang merindukan sebuah kebaikan dan dia tidak bisa melaksanakan, cuman rindunya serius, di dalam hatinya Allah lihat, kasih pahala. Urusannya hati. Kita bersihkan hati kita dari apa? Minal maili ila syahawatid dunya. Kecenderungan terhadap syahwat dunia. Syahwat, bukan dunia, syahwat. Syahwat itu adalah cinta dunia. Dunia tidak membahayakan. Bisa untuk bangun masjid kan, bisa bangun pondok dunia. Bukan dunia sendiri, tidak. Akan tapi syahwat kita terhadap dunia itu. Rasa cinta kepada dunia. Itu yang merusak hati kita. Syahwat, mail. Dunia bidzatiha, dunia sebagai dunia tidak. Bahkan dengan kekayaan yang melimpah, orang bisa menyantuni fakir miskin sebanyak-banyaknya. Mendidik para santri, mencetak ulama-ulama hebat dengan harta. Karena harus pergi dari tempat ke tempat, naik pesawat dan sebagainya misalnya. Tapi ini syahwat. Syahwat kepada dunia. Cinta kepada dunia. Nah ini pembahasan, nanti dibahas tentang hubbud dunia, cinta dunia. Orang mencintai dunia itu tidak harus orang kaya. Fakir yang setengah nyungsep, cintanya dunia berlebihan. Sehingga mendapatkan uang 300.000 harus meninggalkan sholat. Jadi kalau dia dibicara tentang hubbud dunia, jangan berkata itu orang kaya. Ada orang kaya tidak ada hubbud dunia di dalam hatinya. Memang nasibnya nasib kaya, akan tapi dia berderma begitu mudahnya. Bahkan tidak ada kebaikan, program kebaikan yang disodorkan kecuali dia menyambutnya. Dan kita menemukan hamba-hamba semacam itu, Allah mudahkan urusan rezekinya. Tidak ada program dakwah begini kecuali beliau ikut, di ini beliau ikut, ini enak sekali orang itu. Dan disinilah ghibtah, ngiri yang sah itu ya begitu, melihat orang diberi oleh Allah kekayaan, kemudian dia bisa berbuat baik dengan kekayaan, lalu ada orang melihat orang tersebut lalu mengharap, ya Allah aku rindu ingin seperti dia, ya Allah maka berikan kepadaku kekayaan, setelah kaya aku akan berbuat baik seperti dia. Biarpun dia tidak sempat kaya, Allah akan beri kebaikan kepadanya. Syahwat dunia. Nah kalau orang dunia mencari dunia dengan syahwat, dengan hubbu dunia, dengan cinta dunia, wah, setelah dapat pelitnya setengah mati. Jangankan berderma, zakat susah, kewajiban tidak bisa. Wa minal hiqdi, daripada kedengkian, ghilli, kebencian, ghish ila ahadin, keinginan untuk menipu, merugikan orang lain, minal muslimin, dari orang muslim. Harus hati-hati. Kita jauhkan hati kita dari ngedengki kepada seseorang, ngebenci kepada seseorang. Ini harus waspada dia. Kalau tidak, naudzubillah. Kalau tidak kita jaga hati kita dari hal-hal semacam ini, lihat kelihatannya ahli sujud, ternyata dia pendengki habis. Hasud menghabiskan, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan menghabiskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ujiannya orang-orang dalam dunia kebaikan ya hasud. Ini hikit,
Wa minadh-dhanni as-su' bi ahadin minhum. Prasangka buruk kepada salah satu dari kaum muslim, Masya Allah. Nggak boleh. Nggak ada prasangka buruk. Selagi masih bisa. Kalau kita melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan 80%, tapi mungkin dia kebaikan, 20%-nya kita ambil kok. Kepada semua manusia pun nggak boleh, asal manusia saja nggak boleh. Termasuk orang yang terlihat di bawah kita, nggak boleh kita prasangka buruk. Apalagi orang yang dia lebih dari kita, orang tua kita, guru kita, sampai nanti meningkat hingga suudzon prasangka buruk kepada orang-orang dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, ahli bait Nabi, sampai pada akhirnya prasangka buruk kepada Nabi. Dimulai dari prasangka buruk dengan sesama. Ini kadang tidak disadari dan itu penyakit, naudzubillah. Maka sadari. Suka prasangka buruk, paling ini. Paling gitu. Hati-hati, jangan dibiarkan itu berkembang. Kalau orang biasa prasangka buruk, berkembang hatinya. Makanya ada orang yang diberi Allah dengan keselamatan hati, salamatus sudur, ini nikmat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, nggak bisa prasangka buruk. Ada orang dicaci maki, diolok dan sebagainya, dia nggak sempat marah. Kenapa? Mungkin dia lagi bermasalah di rumahnya sehingga dia harus marah. Tapi kalau sudah hati busuk, lihat, dikirimi buah apel diciumi, jangan-jangan ada siminya, ada sihirnya, ada santetnya. Orang hati busuk, naudzubillah, hidupnya capek. Jadi pengusaha ngedengki terus, katanya apa? Toko saya dikasih sihir sehingga nggak kelihatan waktu saya jualan. Gara-gara orang tidak beli, itu jadi pedagang. Jadi ustadz pun ngedengki sama ustadz sebelah. Naudzubillah, busuk jiwa, busuk hati, prasangka buruk terus. Wal yakun nasihan lahum, rinciannya nanti, ini muqaddimah sampaikan Imam Haddad. Nasihan lahum. Nah ini, kalau memang kita orang yang ingin membebaskan kita dari tadi, menjaga hati kita, maka ingat, tepis segala prasangka buruk, hilangkan dengki benci di hati kita. Enggak cukup menghilangkannya tuh gimana sih? Agar aku enggak prasangka buruk, agar aku enggak ngedengki. Yakun wal yakun nasihan lahum. Nasihan tulus, nasihan lahum, tuluslah engkau kepadanya di dalam memberi nasihat. Mengingatkan, oh ini istimewa. Sebagai ustadz dengan ustadz memberikan maksud, ya ustadz kayaknya kalau begini lebih hebat lagi ustadz. Wah serius dia, bukan menjerumuskan. Karena hilang dengki di hatinya, hilang benci, hilang ghil, hilang hasad, hilang hikit. Rahiman bihim, penuh kasih. Na'udzubillah kalau orang hatinya faddan ghalidal qalbi, keras hati. Ada orang keras hati, nggak pernah tersentuh, nggak pernah terenyuh hatinya. Mendengar berita tentang kesedihan saudaranya pun mungkin tidak sempat mendengar, bahkan mendengar pun ya biasa-biasa saja. Tapi ada yang hamba Allah dijadikan hatinya hidup, tidak bisa mendengar keluh kesah. Dia hidup dengan penuh kasih sayang. Maka ini maknanya besar. Kasih sayang ini adalah rasmal, satu modal dalam kita berinteraksi dengan sesama. Apakah di saat kita menjadi orang kaya memandang dengan kasih sayang, seorang dokter memandang pasien dengan kasih sayang, seorang ustadz memandang dengan kasih sayang. Kalau sudah orang hidup tanpa kasih sayang, ya dia hidup di neraka. Nggak ada kasih sayang, nggak ada keindahan dalam hidupnya. Na'udzubillah. Maka semakin besar rasa kasih dan sayangmu kepada sesamamu sesungguhnya, semakin besar kesenangan yang didapat oleh orang tersebut. Karena hatinya hidup.
Dan kesenangan hati orang yang punya kasih dan sayang ini bukan di saat dia menerima saja, tapi di saat memberi pun dengan senang. Bayangkan, kan hiburannya enak. Selama ini karena orang akan senang kalau mendapatkan, kasih duit, kasih hadiah. Tapi kalau dengan kasih sayang sungguhnya, enggak, tidak hanya memberi, tidak hanya menerima, memberi pun senang. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bantu. Astagfirullah. Kok lagi sempit, lagi duit tidak ada, padahal orang ini butuh, ada fakir, tetangganya nangis. Nggak ada makan, ya Allah ibu mohon maaf. Biasanya kok ada duit, kok hari ini pas kosong ini hanya 20.000. Nah, dia senang memberinya. Padahal, nah, kenapa? Hati penuh kasih itu kebahagiaannya banyak. Melihat tetangganya sukses pun Masya Allah penuh kasih sayang dan cinta, senang. Tapi sang pendengki, pembenci, lihat saudaranya sukses, dia sakit hati dia. Padahal mobilnya juga tidak nubruk dia, lampu mobilnya juga tidak kena matanya dia, nggak ada, tapi hanya mendengar dia beli mobil saja sakit. Maka biasakan hidup dengan penuh kasih sayang. Dimulai saat ini, jangan nanti nunggu jadi ustadz. Enggak, penuh kasih sayang. Membantu adik-adiknya yang di bawahnya. Sohirona itu adalah bukan berarti harus kecil badan atau sebagainya, kecil umur, tidak. Di bawah ilmu, kamu lebih tinggi umurnya, ilmu, ajari yang di bawahnya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami, kata baginda Nabi, yang tidak bisa berkasih sayang dengan yang lebih kecil. Maka budaya kasih sayang ini sebetulnya keuntungan bagi kita. Sehingga kalau memang hatinya penuh kasih dan sayang itu menikmati. Seperti seorang ibu di tengah malam dibangunkan oleh anaknya pipis di pangkuannya, terbangun nangis-nangis tengah malam. Ibu nggak marah-marah, nggak dipukuli, kamu malam-malam bangunin Umi, nggak ada begitu. Disayang dan disayangkan dengan kasih sayang. Hei para santri, mulailah. Di saat menjadi murid tidak punya kasih sayang, jadi guru pun jadi guru kejam. Jadi ustadz pun ustadz kejam, nggak peduli. Jadi perampok. Perampok kan macam-macam, ada perampok dengan senjata, ada perampok dengan wibawa. Ngambil dari uang, karena tidak punya kasih sayang. Maunya dia diuntungkan, tidak mau menguntungkan orang lain. Ya dari saat inilah belajar anak para santri. Kalau para santri tidak punya kasih sayang, nggak bisa. Kepekaan hati itu dihidupkan, dilatih. Kita mengendarai mobil di sebuah perjalanan, tidak ngebut-ngebut amat, kalau ngerem masih mungkin. Lalu ada seorang kakek atau nenek yang kelihatan dari jauh, kita bisa melihatnya dari jauh. Dia menyeberang ragu-ragu, balik lagi nyerang ragu-ragu, jalannya tertatih dengan tongkat di tangannya. Lalu dengan tas di kirinya, maju mundur, maju mundur. Siapa di antara kita di saat melihat seperti itu lalu dia rela berkorban? 5 menit saya akan ngerem mobil saya akan seberangkan orang tua itu. Alasan kita adalah sibuk, di rumah sibuk, ditunggu, kasih sayang 5 menit. Nah ini kadang-kadang kita tidak pernah mencoba untuk menghidupkan kasih sayang. Tetangga yang fakir menangis, anak lapar dan sebagainya. Jangan sampai hati kita tidak hidup. Dari sinilah rahiman bihim wasyfiqan alaihim, penuh kasih kepada mereka. Mu'taqidan al-khaira fihim, kita harus menduga, meyakini bahasanya ada kebaikan. Dia memang tidak baik secara zahir, tapi kami yakin ada kebaikan yang tersembunyi yang kami tidak tahu, begitu. Sehingga orang berprasangka baik itu bukan berarti dia tidak mengingatkan, enggak. Bahkan dia sangat senang mengingatkan, tapi dasarnya benar. Dia melakukan kesalahan. Aku harus ingatkan dia. Kenapa? Husnudon saya kepadanya bahwasanya dia melakukan itu karena belum tahu ilmunya. Jadi saya tidak menyalahkan dia. Loh, bukan merendahkan.
Jadi di saat seorang ustadz itu mengajak jamaahnya pun harus dengan prasangka baik, menduga ada kebaikan pada mereka. Kalau sudah merendahkan nggak pantas jadi ustadz. Itu jadi ustadz nggak boleh merendahkan murid. Bagaimana masih jadi murid saja yang merendahkan murid yang lainnya? Sombongannya, ya itu ada kesombongan yang masuk kelas ini, dianggap kelas spesial, kelas khusus, direndahkan yang lainnya. Yang tafakuh merendahkan tahfidz, yang SMA merendahkan ini, yang SMP. Lah kok yang kelas ini jadi murid saja hidupnya dengan gaya sombong, merendahkan orang lain. Kalau jadi guru malah besar lagi modal untuk sombongnya, hati-hati. Saat ini kita belajar, makanya ini nasihat untuk santri. Bukan untuk para ustadz. Jadi ustadznya nanti dengan modal ini, dengan bekal ini. Yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Kita harus senang kepada mereka seperti kita senang untuk kita. Nah ini kalau gaya hidup ini dihadirkan di masyarakat kita, di tengah-tengah kita, apa yang kurang kira-kira? Kita mencintai dia seperti mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kalian kecuali telah mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya, jika engkau tidak senang itu terjadi pada dirimu, jangan boleh terjadi kepadanya. Jika engkau merasa senang dengan sesuatu, hendaknya dia pun mendapatkan kesenangan yang sama dengan yang kau dapat. Nah inilah berbagi. Tapi kalau sudah hatinya hendak hidup, bukan memberi kebaikan, mencekik, memeras, menindas. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minasyarri. Kemudian juga yakrah, tidak senang terjadi pada orang lain. Yang tidak senang terjadi padanya pun enggak senang. Ini mukaddimahnya dari Imam Haddad. Di dalam menata hati nanti akan dirinci satu-satu insyaallah. Wal ta'lam, dan ketahuilah ini, ayyuhal muridu, wahai murid, anna lil qalbi, sesungguhnya di dalam hati itu ada ma'asiyah, punya maksiat-maksiat, dosa-dosa hati yang tak terlihat oleh mata. Ya afhash wa akbah, lebih keji, lebih jelek, wa akhbath, lebih busuk, min ma'asil jawarihi, dari maksiat zahirmu. Maksiat batin lebih busuk dari maksiat zahir. Allah, enggak kelihatan lagi. Penyakit ini bahaya. Penyakit zahir, korengan masuk surga, korengan enggak jadi dosa. Semoga dijauhkan dari koreng lahir dan koreng batin. Kalau sudah hati penuh dengan kekotoran, nanti makanya kotoran harus dihapuskan nanti, kata Imam Haddad. Nanti diajari Imam Haddad, bersihkan hati. Nanti kita gabung dengan petuah-petuah dari Imam Ghazali di seperempat akhir kitab Ihya, itu pembersihan hati. Kalau sudah hati kotor penuh dengan kemaksiatan itu, la wala yasluh al-qalbu, enggak pantas hati itu linuzuli ma'rifatillahi, untuk mendapatkan ilmu ma'rifah dari Allah. Ilmu ma'rifat itu apa? Ilmu luas, ilmu ma'rifat, ilmu kenal Allah, yaitu ilmu yang Allah titipkan kepada hati seorang hamba, sehingga seorang hamba itu dengan ilmu ma'rifah itu menjadi takut maksiat, mudah melakukan kebaikan, takut berbuat zalim, karena ma'rifat kenal Allah. Dalam keadaan apapun yang diingat Allah, dia ingat harta kekayaannya yang melimpah, ingat Allah, maka didermakan. Di dalam perjalanan lihat mungkin orang membuka aurat, dia ingat Allah, maka matanya dialihkan pandangannya, menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat yang tidak Allah ridhoi, karena dia kenal Allah, ma'rifat Allah. Dan itu pemberian dari Allah, tiba-tiba Allah titipkan di hati menjadi seorang hamba ini jauh dari kemaksiatan. La ma'rifat Allah itu Allah, ma'rifat. Cuman semuanya tersimpulkan dalam makna kenal Allah, ma'rifat Allah, mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu maknanya apa? Mengenal Allah yang maha pengasih, mengenal Allah yang maha pedih siksanya, mengenal Allah yang maha kuasa.
Kalau dia sadar terus akan sifat-sifat Allah, maka ketahuilah seorang hamba susah melakukan kemaksiatan kalau tahu Allah adalah syadidul iqab. Adzabun, punya adzabun alim. Kalau tahu susah bermaksiat. Wa mahabbatillahi, dan Allah mencintai itu karena hati yang bersih tadi. Jadi cinta kepada Allah, yang Allah mencintai kita sehingga Allah menitipkan cinta di hati kita, lalu kita mencintai Allah, dimulai dari Allah. Jadi hati yang penuh dengan kemaksiatan nggak layak diberi cinta oleh Allah. Tidak akan layak itu semua illa ba'da takhalli, kecuali setelah ia bersihkan anha, dari maksiat-maksiat tersebut, wa takhallusi, dan membebaskan minha, dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ini muqaddimah bagaimana menata hati kita, menjaga hati kita agar terbebas. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya termasuk fardu ain, di atas fardu ain. Ahli tarbiyah mendahulukan ini, membersihkan hati sebelum diberi ilmu. Ilmu menjadikan sebab kesombongan. Dan kadang pedih. Operasi menghilangkan penyakit ini kadang-kadang pedih. Sehingga seorang murid seolah-olah direndahkan oleh gurunya, padahal mau diangkat dia kalau murid itu sadar. Karena gurunya tidak mau kalau anak ini punya kesombongan, sebab kesombongan itu menjadikan Allah merendahkan dia. Man takabbar wada'ahu Allahu, wa man tawadha'a rafa'ahu Allahu. Orang tawadhu Allah akan angkat, yang sombong Allah rendahkan. Sehingga ahli tarbiyah kadang merendahkan. Diuji orang yang dicintainya itu. Nggak boleh dia dengan kesombongannya. Bahkan tingkatan ujian pun berbeda. Orang-orang spesial, ulul azmi, para nabi, ujiannya berat, lihat. Para penuntut ilmu pun juga demikian di kalangan ahli tarbiyah. Kalau Imam Haddad berkata, man ja'ani ala tariqil khasati, ala tariqil khasati, man ja'ani ala tariqil khasati ibtalainahu, wa man ja'ani bi tariqil amati 'allamnahu. Kalau ada orang datang kepadaku untuk mencari ilmu, ingin kenal Allah dengan caranya orang khusus, orang istimewa, ibtalainahu, diuji terus dia. Karena pengen cepat naik pangkat, diuji kesombongannya, diuji penyakit kekotoran, diuji terus. Jedar, jeder, jedar, jer. Tapi yang datang dengan thariqah amah, thariqah orang yang diajarkan. Jadi biasa. Maka makna ibtalaina di sini artinya apa? Dibersihkan memang. Nah, ini kadang kita ini lupa. Seorang guru hanya mengajarkan ilmu, lalu tapi lupa mengajarkan akhlak, membersihkan hatinya, maka ketahuilah, ilmu yang dimiliki oleh orang yang hatinya kotor justru akan menjadikan sebab dia semakin tidak baik, semakin kotor hatinya. Kalau ada benih sombong di dalam hatinya, semakin sombong. Kalau ada benih dengki, semakin dengki, dan seterusnya. Kekotoran hati. Maka mari kita semuanya, ayo insya Allah kita ikuti pelajaran ini, jangan main-main. Urusan hati ini penting banget. Kalau tadi pagi Buya hadirkan tentang bagaimana kita mendekat kepada Allah. Penuntut ilmu juga harus sambung dengan Allah. Ini juga sering dilupakan. Ada orang menuntut ilmu hanya senang dengan kepandaian di otaknya, nggak akan berguna. Ilmunya tidak manfaat. Ada lagi ini. Yang kedua, yang orang sering lupa, menuntut ilmu hebat, ngafal ini itu, tapi tidak membersihkan hatinya. Ilmu membersihkan hati nggak ada. Ilmu membersihkan hati bukan ilmu teori, bukan, tapi dirasakan. Hati-hati. Maka penting sekali, jangan sampai ilmu tambah akan tapi ternyata tidak ada kebaikan pada kita. Itulah anak-anakku semuanya, bahwa insya Allah nanti akan kita lanjutkan apa sih kata Imam Haddad, min afhashiha, paling seremnya, busuknya, jeleknya, kejinnya
Maksiat hati adalah al-kibru wal riya'u wal hasadu, dan disebutkan Imam Haddad. Insya Allah itu pada pertemuan yang akan datang. Jadi anak-anakku semuanya, lihat, bahkan anggap pelajaran ini adalah pelajaran terpenting. Pelajaran terpenting dari semua pelajaran yang kalian pelajari. Ini pelajaran terpenting, pelajaran akhlak ini. Pelajaran akhlak ini pelajaran penting. Di saat kita ingin mencari ilmu, di saat mau menuntut ilmu, ini diperlukan. Di saat kita sedang menuntut ilmu, ilmu ini diperlukan. Di saat setelah mendapatkan ilmu ingin berkiprah di masyarakat, ini diperlukan. Tanpa ini semua, lihat, di saat mau menuntut ilmu nggak benar, waktu menuntut ilmu juga nggak benar, setelah punya ilmu tetap nggak benar, karena hatinya tidak dibenahi. Maka Buya tidak tertarik dan tidak tertarik dan tidak tertarik anak yang katanya pandai tapi ada kesombongan dan tidak punya jiwa khidmah, sebab khidmah adalah tawadhu, nggak menarik sama sekali. Biarpun katanya cerdas, enggak, tanding sama iblis kalah tetap. Apa yang diandalkan dari kecerdasan? Tanding sama Abu Jahal kalah. Maka percuma, nak. Para santri dimanapun kalian berada, kalian punya guru, khidmah kepada gurumu, karena khidmah itu bentuk ketawadhuan yang akan menjadikan dirimu diangkat. Hai para santri dimanapun kalian berada. Tidak khusus santri Al-Bahjah, tidak, karena kami dengar informasi dari sana sini ada beberapa bahasanya sebagian pesantren mengikuti acara ini secara rutin. Kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Tapi ingat anak-anakku semuanya, tidak cukup dengan kecerdasanmu menghafal Alfiyah 2 bulan tapi akhlaknya hilang. Enggak, Al-Quran 7 bulan enggak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, hati yang benar. Nanti malah dikutuk oleh Al-Quran, malah ilmunya musibah, hujjah alaihi, menjadi sebab kehancuran nanti di akhirat dengan ilmunya. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Muqaddimah Bidayatul Hidayahnya itu begitu, diatur betul hatinya. Kalau seandainya ada guru yang mengajari muridnya ilmu tapi belum ditata hatinya, ternyata ilmunya tersebut malah menjadikan murid itu semakin sombong, dan dengan kesombongan dia semakin sewenang-wenang dan seenaknya melakukan dosa dan maksiat. Maka gurunya yang katanya asik sujud rukuk di Masjidil Haram, dia dapat bagian dosa murid yang diajarinya karena tidak diajarkan akhlak. Makanya kalau Buya sampaikan sesering mungkin itu sudah, kalau ditanya oleh Allah, kami sudah nyampaikan ya Allah. Bahkan kadang marah, kami sudah nyampaikan ya Allah, sampai marah-marah. Tujuannya adalah kalian terangkat dengan akhlak mulia, dengan hati yang bersih. Dan sungguh indah, betul kata para kekasih Allah, jika seandainya di surga, surga itu nggak bisa kebayang kayak apa sih. Cuma dari kenikmatan pokoknya, nikmat itu lebih nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi balil basar. Tapi keindahan di dunia itu ada, yaitu saling cinta, nggak ada dengki, nggak ada benci. Sehingga para kekasih Allah berkata, kalau seandainya indah surga itu seperti salamatus sudur, bersihnya hati dari dengki, dendam, lalu subur dengan cinta, sudah cukup. Nikmat betul. Maka yang membersihkan hati sebenarnya mencari kebahagiaan yang hakiki. Membersihkan hati mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, membersihkan hati itu. Jadi ini perlu ilmu dirasa, ilmu diterapkan, kemudian ilmu dipraktekkan. Ini ilmu-ilmu membersihkan hati, bukan teori. Bacanya kitab Ihya Ulumuddin. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, akan tapi apa? Dengkinya yang subur. Bencinya yang subur sama ustadz sebelah tetangganya. Sama temannya, na'udzubillah. Dan ini ada. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah dengki. Dan begitu ngerikannya akibat daripada dengki, dan di dunia dan juga nanti di akhirat. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Allah membersihkan hati kita, menjadikan kita hamba yang saling berprasangka baik, tidak ada prasangka buruk di hati kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauhkan dari dendam,
di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan waswas di hati kita, godaan di hati kita. Maksiat hati dan hanya Allah yang bisa menghilangkan. Allah memiliki hati kita, Allah yang menguasai hati kita, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkat. Semoga Allah mengangkat penyakit hati kita dan penyakit lahir kita, menjauhkan dari benci, dengki, dendam kepada sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, berikan kasih sayang kepada mereka. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, keluarga, suami istri yang saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat. Allah menjaga kehormatan kalian, Allah menjaga kemuliaan kalian, Allah menjaga hati kalian, Allah menjaga jasad kalian. Allah berikan kepada kalian mahabbah kepada guru-guru kalian, mahabbah kepada orang tua kalian, mahabbah kepada sama kalian, mahabbah kepada umat Nabi Muhammad, panjang umur, dalam sehat serta taat. Insyaallah memberikan kepada kita semua kelak husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita di saat kita wafat nanti, kita bisa mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengangkat derajat kita. Bibarkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukran ya. Syukran semuanya. Pemirsa, santri-santri yang di luar sana, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami hanturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri dimanapun anda berada, demikianlah majelis kita pada pertemuan kali ini. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.